Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat mengatakan bahwa kita, anak-anak Tuhan, ditetapkan untuk mengalahkan dunia. Dan bagaimana kita dapat memperoleh kemenangan itu? Firman Tuhan berkata dengan iman. Dikatakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Oleh sebab itu sangat penting untuk kita terus mengembangkan iman kita, sampai setiap kemenangan yang kita butuhkan dalam hidup kita termanifestasi. Karena itu, hari ini, kita akan belajar lebih jauh lagi mengenai bagaimana kita dapat berjalan dengan iman, dan bukan dengan melihat, sebagaimana yang firman Tuhan katakan. Mari kita buka Alkitab kita, dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7, firman Tuhan dalam New King James Version berkata, "In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace." Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita melalui darahnya, yaitu pengampunan atas segala dosa, the forgiveness of sins, pengampunan atas segala dosa-dosa kita, according to the riches of His grace, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata bahwa Tuhan mengampuni kita bukan atas dasar berapa dalamnya penyesalan kita atau ketulusan kita, akan tetapi atas dasar pekerjaan dari Anak Allah yang kekasih, Yesus Kristus, yang Dia telah selesaikan bagi kita di kayu salib. Jika kita percaya kepada Dia, maka pengampunan atas segala dosa diberikan kepada kita. Jadi, bukan berdasarkan pekerjaan atau perbuatan kita, tapi atas dasar pekerjaan atau perbuatan Yesus. Jika kita bergantung kepada Yesus, bersandar kepada Yesus, dan bukan kepada diri kita sendiri, dan menaruhkan iman kita kepada Dia, maka firman Tuhan ini berkata, kita diampuni. Pengampunan kita bukan dilandaskan pada betapa tulusnya kita atau betapa menyesalnya kita, tapi pada apa yang Yesus sudah selesaikan untuk kita di kayu salib. Dan ketika kita menaruhkan percaya kita kepada Yesus, kita beroleh pengampunan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata bahwa di dalam Kristus, you have redemption. Kamu memiliki penebusan. You have the forgiveness of sins. Kamu mempunyai pengampunan dosa, according to, sesuai dengan, the riches of His grace, kekayaan kasih karunia-Nya, bukan atas dasar atau menurut kesempurnaan perbuatan kita. Jadi, kita perlu memperhatikan firman Tuhan ini berkata bahwa you have redemption. You have the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Kita mempunyai penebusan, kita mempunyai pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ini berbicara bahwa kita bisa merasa bahwa seperti kita belum diampuni, atau kita masih merasa bersalah, atau kita masih merasa bahwa kok masih ada yang nggak enak dalam hati kita. Akan tetapi jika kita ada di dalam Kristus, menaruhkan percaya kita kepada Yesus Kristus, maka firman Tuhan mengatakan bahwa kita telah diampuni. Apapun perasaan kita, pengampunan Tuhan bukan dilandaskan pada perasaan kita, tapi pada perkataan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan mengenai pengampunan itu. Dan apa yang Tuhan katakan mengenai pengampunan itu adalah bahwa karena Yesus Kristus telah menebus kita di kayu salib, kita yang percaya kepada Dia, di dalam Dia, kamu mempunyai pengampunan. Kamu mempunyai penebusan. Yesus Kristus telah menyelesaikan penebusan itu bagi kita. Nah, kita bisa merasa apapun yang kita bisa rasakan, tetapi iman tidak bekerja berdasarkan perasaan. Kita bisa merasakan apapun yang kita rasakan. Akan tetapi, kalau firman Tuhan berkata bahwa di dalam Yesus kita telah mempunyai pengampunan dosa, maka itulah
kebenaran di mata Tuhan. Itulah yang sebenarnya di mata Tuhan. Bahwa kalau kita ada di dalam Kristus, maka kita telah mempunyai penebusan, yaitu pengampunan segala dosa berdasarkan kelimpahan kekayaan kasih karunia-Nya. Tidak peduli apapun yang kita rasakan. Kalau firman Tuhan berkata bahwa di dalam Kristus kita telah memiliki apa yang firman Tuhan katakan telah kita miliki, maka kita telah memilikinya. Demikianlah Tuhan memandang itu. Demikianlah Tuhan mengatakannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini sangat penting karena pada dasarnya demikianlah iman itu bekerja di dalam kerajaan Allah. Ketika Tuhan berbicara, kita mempercayai sebagaimana Tuhan katakan, sebagaimana Tuhan mengatakan hal itu, dan begitulah caranya iman menerima dari Tuhan. Apapun, prinsip ini bekerja untuk hal apapun di dalam kerajaan Allah. Ketika kita mulai belajar untuk mempercayai hal-hal sebagaimana Tuhan mengatakannya, dan kemudian kita menyelaraskan pembicaraan kita dan tindakan kita dengan apa yang kita percayai dari apa yang Tuhan katakan tadi, maka kita akan mulai bertindak dengan kata-kata, dengan perbuatan kita sesuai atau sejalan dengan apa yang Tuhan katakan mengenai hal itu. Di sini iman kita berjalan di track yang benar. Dan kalau kita berjalan di track yang benar ini, iman kita berfungsi sebagaimana yang seharusnya, maka kita akan mulai melihat setiap berkat yang Tuhan katakan dalam firman-Nya termanifestasi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita perlu menyadari kebenaran ini. Kita perlu memahami bahwa apa yang Tuhan katakan, sebagaimana Tuhan mengucapkan itu, demikianlah Tuhan memandang hal itu. Tidak peduli apa yang kelihatan, apa yang kita rasa, tapi ketika Tuhan mengatakan sesuatu, ketika Tuhan mengucapkan sesuatu, itulah itu di mata Tuhan. Itulah kebenarannya. Kita perlu mempercayai sebagaimana Tuhan mengatakannya. Dan itulah caranya iman menerima dari Tuhan. Katakan bersama dengan saya. Anda ambil Alkitab Anda pegang dengan tangan kanan Anda, dan kemudian Anda berkata, ini adalah firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu. Perkataan Tuhan akan selalu benar dan relevan dalam setiap masa kehidupan. Firman Tuhan akan terus berlaku sampai selama-lamanya. Saya mempunyai apa yang Tuhan katakan saya punyai, dan saya adalah sebagaimana yang firman Tuhan katakan saya itu. Tuhan berkata, saya menerimanya, selesai. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa yang baru kita ucapkan bersama-sama ini adalah sebuah deklarasi yang menggambarkan bagaimana iman itu sebenarnya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika Tuhan berbicara, Dia mengucapkan sesuatu sebagaimana adanya. Kita mungkin belum melihat di alam jasmani, tetapi Tuhan telah melihat segala-galanya. Dan ketika Dia menyatakan sesuatu, itu adalah sebuah kebenaran. Apa yang di sekeliling kita adalah fakta. Tetapi kebenaran yang dari Tuhan, kebenaran yang berasal dari kerajaan Allah akan mengubah fakta apapun di dalam kehidupan di dunia ini. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang firman Tuhan tadi katakan. Kembali lagi ke Efesus pasal 1 ayat 7, firman Tuhan tadi berkata, di dalam Dia we have redemption. Di dalam Kristus kita mempunyai penebusan. We have redemption, the forgiveness of sins. Kita mempunyai penebusan, kita mempunyai pengampunan dosa. Nah, karena firman Tuhan berkata bahwa kita mempunyai, maka kita perlu menerima firman Tuhan itu sebagaimana firman itu berkata. Ketika dikatakan bahwa kita mempunyai, kita mempunyai. Ketika firman Tuhan berkata kita mempunyai, maka artinya kita tidak sedang berusaha untuk mendapatkan itu. Kita tidak sedang berusaha untuk memperoleh itu. Itu sudah
diberikan kepada kita. Dan firman Tuhan berkata, kita sudah mempunyainya. Itu bukan sesuatu yang kita usahakan untuk peroleh. Kita sudah diberi itu, dan Tuhan mengatakan bahwa kamu mempunyai itu. Apa yang Tuhan katakan kita punyai, kita punyai. Deklarasi kita berkata tadi, saya mempunyai apa yang Tuhan katakan saya punyai, dan saya adalah sebagaimana yang firman Tuhan katakan. Jadi, ketika firman Tuhan berkata, sudah, kita sudah mempunyainya. Kita perlu belajar menerima apa yang firman Tuhan katakan itu sebagai present reality, kenyataan saat ini. Bahwa apapun juga yang kelihatan di sekeliling kita, kenyataan saat ininya adalah apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang firman Tuhan nyatakan. Apa yang Tuhan lihat, yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, mengenai diri kita, mengenai situasi kita, itulah yang sebenarnya. Itulah kenyataan yang sebenarnya mengenai kita saat ini. Kita perlu belajar untuk menerima sebagaimana Tuhan mengatakan itu. Dan kemudian mulai bertindak sebagaimana itu adalah kenyataan kita saat ini. Baik dengan kata-kata maupun dengan tindakan kita. Nah, untuk kita bisa mengerti ini lebih jauh, untuk kita bisa lebih memahami ini, kita akan melihat satu contoh dari firman Tuhan mengenai seorang man of God yang namanya Gideon. Ya, hamba Tuhan yang namanya Gideon, salah seorang hakim-hakim di zaman Israel pada waktu itu. Gideon ini bukan seorang yang besar pada mulanya, bukan seorang pahlawan yang luar biasa. Dia orang yang bahkan tidak dikenal, dan bahkan dikatakan dalam bahasa Inggris timid, orang yang tidak memiliki keberanian. Akan tetapi firman Tuhan berkata bahwa Allah memilih dia, dan kemudian Gideon ini belajar untuk meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan. Gideon belajar untuk menaruhkan imannya pada Tuhan, mengalihkan pandangannya dari diri sendiri kepada Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa di dalam Kristus, kita semua adalah orang-orang pilihan. Bukan hanya Gideon. Anda dan saya yang ada di dalam Kristus, Anda dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Oleh sebab itu penting untuk kita memperhatikan contoh ini. Tuhan memberikan contoh ini mengenai seorang pilihan Tuhan yang namanya Gideon, karena Tuhan mau kita mempelajari sesuatu dari sini. Mari kita lihat. Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pertama kita perlu menyadari bahwa Tuhan memilih Gideon dan kemudian memisahkan Gideon, menjadikan dia seorang yang istimewa, itu dengan berfirman. Tuhan mengucapkan firman-Nya, mengirimkan firman-Nya kepada Gideon, dan menjadikan Gideon seorang pilihan, seorang yang istimewa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hal yang sama terjadi pada kita. Tuhan juga memilih kita di dalam Kristus dengan mengirimkan perkataannya kepada kita. Dia berkata dalam Yohanes 1 ayat 12 bahwa kita adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua yang menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, diberi kuasa sebagai anak-anak Allah untuk berkuasa memerintah di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Roma 8 ayat 37 mengatakan bahwa kita ini lebih daripada pemenang. Tuhan berkata mengenai kita, tetapi semuanya itu, di dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Kita lebih dari orang-orang yang menang. Allah menyebut kita lebih dari pemenang. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, Tuhan menyatakan bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri, imam dan raja, untuk mendemonstrasikan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini adalah
firman yang dikirimkan Tuhan kepada kita yang menyatakan siapa diri kita sebenarnya. Kita ini anak-anak yang maha tinggi. Kita ini lebih daripada pemenang. Kita ini adalah imamat yang rajani. Artinya imam-imam dan raja-raja umat kepunyaan Tuhan sendiri yang telah Dia pilih dan Dia tentukan untuk mendemonstrasikan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ini perkataan Tuhan mengenai kita. Ini yang Tuhan katakan mengenai kita. Inilah bagaimana Tuhan melihat kita. Kembali lagi kepada Gideon. Ada dua hal yang Tuhan katakan tadi kepada Gideon dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Yang pertama, Tuhan berkata bahwa Dia menyertai Gideon. Yang kedua, Tuhan berkata bahwa Gideon adalah orang yang gagah perkasa, pahlawan yang gagah perkasa. Nah, firman Tuhan berkata yang pertama tadi adalah Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menunjukkan keadaan Gideon pada waktu Tuhan pertama kali menyampaikan firman itu kepada Gideon. Nah, firman Tuhan menunjukkan kepada kita situasi Gideon, situasi iman Gideon pada waktu itu. Gideon pada waktu itu melihat pada keadaan hidup di sekelilingnya dengan mata jasmaninya. Dia merasa, dia berbicara sesuai apa yang mata jasmaninya laporkan kepadanya. Dan Hakim-Hakim 6 ayat 13 mencatat perkataan Gideon demikian. Jawab Gideon kepada Tuhan. Jawab Gideon kepadanya huruf besar. Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jelas, di saat itu Gideon tidak merasa Tuhan sedang menyertai dirinya. Dia tidak merasa Tuhan sedang menyertai bangsanya. Dia sedang merasa ditinggalkan, dibuang, dan tidak dipedulikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka sedang ada dalam penindasan orang Midian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang terjadi. Ini kondisi iman Gideon. Awalnya dia seperti itu. Gideon tidak merasa bahwa Tuhan ada di tengah-tengah umatnya, bahwa Tuhan membela umatnya. Dia berkata, bukan seperti nenek moyang kami katakan kepada kami, Tuhan menuntun kita, tapi sekarang Tuhan membuang kami, menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Nah, tapi perkataan Tuhan tadi berkata bahwa Tuhan menyertai Gideon. Nah, kita melihat di sini bahwa kenyataan yang kelihatan pada hidup Gideon pada saat itu, yang sedang dia jalani saat itu, tidak memperlihatkan itu. Tetapi perkataan Tuhan memperlihatkan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak sedang meninggalkan umatnya. Tuhan masih tetap menyertai umatnya. Gideon yang tidak dapat melihat sebagaimana Tuhan melihat karena pandangan Gideon tertuju pada situasi yang kasat mata yang sedang dia alami. Dan dia belum bisa menerima, Gideon belum bisa menerima perkataan Tuhan sebagai kenyataan saat ini dirinya. Dia masih memandang sekelilingnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita mengalami situasi seperti ini. Kita melihat sekeliling kita, dan kita tidak bisa menerima perkataan Tuhan. Kita merasa beda dari apa yang Tuhan katakan. Tuhan berkata Dia menyertai kita, tapi kok saya nggak merasa ya Tuhan ya? Kok saya rasanya seperti Tuhan jauh daripada saya, dan seterusnya. Saya merasa seperti ditinggalkan, saya merasa seperti Tuhan tidak peduli, saya merasa seperti doa saya tidak didengar Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu belajar berjalan dengan iman, bukan dengan perasaan. Berjalan dengan iman, bukan dengan melihat. Firman Tuhan kemudian berkata bahwa Tuhan mengatakan Gideon adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini luar biasa. Sebab tidak ada catatan yang mencatat sebelum saat itu bahwa Gideon adalah seorang pahlawan. Seorang pahlawan yang gagah perkasa apalagi. Tidak ada. Baru di tempat ini, Tuhan yang menyebut Gideon sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Jadi, lewat kata-kata Tuhan, Tuhan memberitahu Gideon bahwa di mata Tuhan, Gideon adalah pahlawan yang gagah perkasa. Tidak peduli di mata Gideon sendiri, Gideon melihat dirinya seperti apa, tapi di mata Tuhan, Tuhan beritahu Gideon, dia adalah pahlawan yang gagah perkasa. Bukankah firman Tuhan juga berkata pada kita, biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Biarlah yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Tuhan mengatakan kepada Gideon, kamu adalah pahlawan yang gagah perkasa. Nah, firman Tuhan
menunjukkan situasi iman Gideon pada waktu itu supaya kita bisa belajar. Dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 15 kita melihat bagaimana Gideon memandang dirinya sendiri pada saat itu, bagaimana penilaian Gideon mengenai dirinya sendiri. Dikatakan, tetapi jawab Gideon kepada Tuhan, kepadanya, huruf besar. Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Jadi, Gideon pada saat itu melihat dirinya sebagai yang paling kecil, di tengah kaum yang juga paling kecil. Yang paling kecil di antara yang paling kecil. Itu pandangan Gideon mengenai dirinya sendiri. Seperti itu Gideon menilai dirinya sendiri. Dan kita bisa melihat kontras antara bagaimana Tuhan melihat Gideon dan bagaimana Gideon melihat dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadi kenapa ini bisa terjadi? Karena Gideon belum belajar untuk menerima dirinya sebagaimana Tuhan melihat dia. Kita perlu belajar menerima diri kita sebagaimana Tuhan mengatakan. Gideon belum belajar untuk menerima apa yang Tuhan katakan sebagai kenyataan saat ini hidupnya. Dia belum belajar untuk menerima bahwa apa yang Tuhan katakan itulah sebenarnya kebenaran mengenai dirinya. Entah apa yang sedang dia rasa, dia lihat, entah apa yang sedang dia alami, kebenarannya adalah apa yang Tuhan katakan mengenai dirinya. Dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Nah, apa yang terjadi? Gideon pada waktu itu, dia merasa yang paling kecil di antara suku yang paling kecil di antara yang paling kecil. Dia tidak merasa dirinya seorang pahlawan, dia sedang sembunyi ketika malaikat Tuhan menemui dia pada waktu itu. Jadi, dia merasa lemah, dia merasa tidak berdaya, dia merasa bukan siapa-siapa, dia merasa. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kita tidak berjalan dengan iman, kita berjalan dengan perasaan. Gideon memandang dirinya sendiri, menilai dirinya sendiri berdasarkan kekuatannya sendiri. Jadi dia fokus pada dirinya sendiri, dia lihat dirinya sendiri, dia nilai dirinya sendiri. Nah, kemudian itulah pandangannya mengenai dirinya sendiri. Nah, kita perlu belajar untuk tidak melakukan apa yang Gideon lakukan lagi. Kita perlu belajar untuk memandang kepada Tuhan, menilai diri kita dari mata Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat kita, sebagaimana yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, itulah kita. Kita fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada diri kita sendiri. Tapi Pak, saya banyak kekurangan, banyak kelemahan. Gideon juga. Firman Tuhan berkata, dia orang yang penakut. Tapi Tuhan berkata mengenai Gideon, bahwa Gideon adalah pahlawan yang gagah perkasa. Apapun yang Anda rasa, apapun yang Anda nilai selama ini mengenai dirimu, kalau itu bukan sebagaimana yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, tinggalkan itu. Terima perkataan Tuhan. Terima apa yang Tuhan lihat mengenai Anda. Seperti yang Dia katakan dalam firman-Nya. Ketika Tuhan mengatakan sesuatu, kita perlu belajar menerima itu. Kita perlu belajar menerima itu sebagai kenyataan saat ini dalam hidup kita, mengenai keadaan kita, kesehatan kita, bahkan ekonomi kita. Ketika Tuhan berkata sesuatu, terima itu sebagai kenyataan saat ini atas hidup kita. Ketika Tuhan berkata, 1 Petrus 2 ayat 24, Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Telah sembuh. Tapi Pak, masih terasa, masih begini, begitu. Telah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Kita perlu belajar menerima apa yang Tuhan katakan sebagai kenyataan saat ini. Ketika Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 19 bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita perlu belajar menerima itu sebagai kenyataan saat ini dalam hidup kita. Entah apa yang sedang terjadi di sekeliling kita, kita perlu belajar menerima apa yang Tuhan katakan sebagai kenyataan saat ini dalam hidup kita. Dan ketika Tuhan berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyai dalam segala kelimpahan, maka karena Yesus sudah datang, berarti kita sudah mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Entah kita sudah melihat atau merasakan itu atau belum, kita perlu belajar menerima apa yang Tuhan katakan sebagai kenyataan saat ini hidup kita. Kemudian, setelah kita menerima
pandangan Tuhan mengenai kita, mempercayai kata-katanya mengenai kita itu, maka kita mulai berkata-kata sejalan dengan apa yang Tuhan katakan mengenai kita itu. Sejalan dengan pandangan Tuhan, kita mulai bertindak selaras sebagaimana Tuhan katakan. Sebagaimana Dia katakan mengenai kita, kita mulai bertindak, berkata-kata selaras dengan pandangan Tuhan mengenai kita itu. Jadi, kita berkata, saya sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Allahku memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan aku mempunyai hidup berkelimpahan. Hidupku saat ini adalah hidup dalam segala kelimpahan. Ini yang namanya berjalan dengan iman, bukan dengan melihat. Kita tidak membiarkan perasaan kita mempengaruhi kita. Kita belajar melihat hidup kita dari mata Tuhan dan menerima itu sebagai kenyataan saat ini. Walaupun kita belum melihat itu terjadi. Walaupun, tapi kita sudah belajar untuk menerima apa yang Tuhan katakan sebagai kenyataan saat ini atas hidup kita. Nah, Yesus berkata dalam Markus 11 ayat 24, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, karena itu aku berkata kepadamu, kata Yesus, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kamu. Berarti hal itu belum di tangan. Tetapi apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kamu. Catat, Yesus tidak berkata, kamu telah menerimanya. Yesus berkata, percayalah, kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan kita lihat manifestasinya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, katakan bersama saya. Tuhan, saya percaya saya sudah menerima kesembuhan dari Tuhan. Saya percaya saya sudah menerima suplai supranatural Tuhan. Saya percaya Tuhan memenuhi segala kebutuhan saya menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya saya sudah menerima hidup yang dipenuhi dengan segala kelimpahan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemudian, teruslah berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman. Kata berjalan menunjukkan bahwa ini suatu perjalanan. Kita tidak berjalan dengan iman hari ini dan besok dengan penglihatan. Kita berjalan dengan iman tiap-tiap hari bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita belajar untuk berjalan dengan iman, kita akan mulai menyaksikan berkat-berkat, perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan, sebagaimana firman-Nya katakan, termanifestasi dalam hidup kita. Kita tutup dengan kembali kepada Gideon. Gideon berjalan dengan Tuhan, dia belajar untuk percaya kepada Tuhan, dan ketika tiba waktunya untuk menghadapi orang Midian, yang selama ini menindas orang Israel, firman Tuhan berkata, dalam Hakim-Hakim 7 ayat 7, dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 300 orang. Hanya itu pasukan Gideon. Anda tahu berapa yang dilawan, yang akan dihadapi oleh 300 orang ini? Dikatakan itu adalah gabungan orang Midian, orang Amalek, dan orang dari sebelah timur. Hakim-Hakim 7, pasal yang sama ayat 12 mengatakan, adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Berarti ini jumlah pasukan yang sangat banyak, untanya saja. Artinya pasukan yang menunggang unta, belum yang mungkin berjalan kaki, mungkin menunggang kuda. Itu sebanyak pasir di tepi laut. Anda bisa bayangkan pasukan ini begitu besar. Dan pasukan Gideon hanya 300 orang. Tetapi Alkitab berkata bahwa kali ini Gideon tidak melihat dengan mata jasmaninya lagi. Dia sudah belajar untuk melihat dengan mata Tuhan.
atas situasinya, atas dirinya, atas hidupnya, atas masa depannya. Dia memandang kepada Tuhan, bukan kepada dirinya sendiri. Dulu dia memandang dirinya sendiri, sekarang dia memandang kepada Tuhan. Dulu dia menghitung kekuatannya sendiri, sekarang dia menghitung kekuatan Tuhan. Kalau menghitung kekuatan sendiri, 300 melawan pasukan yang untanya saja sebanyak pasir di laut. Tidak akan berhasil. Tetapi Tuhan berkata, aku akan menyerahkan orang Midian kepadamu. Aku, kata Tuhan. Dia tidak melihat kepada diri sendiri lagi. Gideon melihat kepada Tuhan. Gideon melihat, aku, Tuhan itu, akan menyerahkan orang Midian kepadamu. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Gideon memandang kepada Tuhan, dia berhenti memperhitungkan dirinya sendiri, memperhitungkan kekuatannya sendiri, memperhitungkan kemampuannya sendiri, memperhitungkan kesanggupannya sendiri. Dia memperhitungkan kekuatan Tuhan, kemampuan Tuhan, kesanggupan Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan menyertai Gideon. Dan hari ini Tuhan berkata kepada Anda dan saya, aku menyertai engkau senantiasa bahkan sampai kesudahan zaman. Tuhan terus menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi Pak, saya merasa saya melakukan banyak kekurangan. Saya merasa Tuhan sudah meninggalkan saya. Apa Tuhan bilang begitu? Tanya diri Anda sendiri. Itu Anda yang bilang, perasaanmu yang bilang, atau Tuhan yang bilang? Apakah firman Tuhan berkata, ya sekarang aku sudah bosan dengan kamu. Aku meninggalkan kamu. Tidak. Firman Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kamu. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan kamu. Itu yang Tuhan katakan mengenai kita. Terima perkataannya. Gideon kali ini telah belajar untuk menerima perkataan Tuhan. Matanya tidak tertuju lagi, tidak fokus lagi pada dirinya sendiri. Matanya fokus kepada Tuhan. Matanya melihat kepada Tuhan. Matanya melihat mengenai dirinya dari mata Tuhan. Bagaimana Tuhan memandang dia. Dia menerima bagaimana Tuhan memandang dia sebagai kenyataan saat ini dalam hidupnya. Dan firman Tuhan berkata bahwa Gideon bertindak dengan itu. Gideon mengatakan kepada 300 orang anggota pasukannya. Dalam Hakim-Hakim 7 ayat 18. Dia mengajari mereka. Dia berkata, apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Dia mengajari orang-orang itu dan berkata, demi Tuhan dan demi Gideon. Bahasa Inggrisnya berkata, the sword of the Lord, pedang Tuhan. The sword of the Lord and of Gideon, pedang Tuhan dan Gideon. Sekarang dia tidak lagi seperti dulu, merasa ditinggalkan, dibuang Tuhan. No, sekarang dia melihat seperti Tuhan melihat. Dia melihat bahwa Tuhan menyertai dia. Pedang Tuhan dan pedang Gideon. Pedang Tuhan dan Gideon. Bukan Gideon sendiri. Pedang Tuhan dan Gideon. Gideon sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kata Yesus. Tapi bersama dengan Yesus, tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada yang tidak bisa. Bersama dengan Yesus, semua bisa. Bersama dengan Yesus, ada mukjizat, ada pertolongan, ada jawaban, ada terobosan, ada kemenangan, ada suplai supranatural, ada kesembuhan ilahi, ada perlindungan, ada penjagaan yang efektif, ada di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pedang Tuhan dan Gideon. Bukan pedang kita sendiri, pedang Tuhan dan kita. Sebab Tuhan bersama kita, di dalam kita. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kamu, dan sekali-kali aku tidak akan membiarkan kamu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itulah seruan yang diajarkan Gideon kepada pasukannya saat mereka maju menghadapi orang Midian, orang Amalek, dan orang dari timur itu yang begitu besar jumlahnya. Dan firman Tuhan berkata, Anda lihat dalam Hakim-Hakim 7, dikatakan bahwa Gideon dengan hanya 300 orang mengalami kemenangan yang gilang gemilang, bukan karena tangan Gideon, tapi oleh kuasa Tuhan, oleh tangan Tuhan, sebagaimana yang Tuhan sudah katakan. Saya ulang, sebagaimana yang Tuhan sudah katakan terlebih dahulu kepada Gideon. Gideon menerima perkataan Tuhan itu, dan itu termanifestasi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terima perkataan Tuhan. Kau akan melihat manifestasinya terjadi. Yesus berkata, apapun yang kamu doakan, percaya kamu sudah menerimanya. Percaya kamu sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepada kamu. Ini saatnya kita juga bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Berhenti fokus pada diri sendiri. Memperhitungkan kemampuan kita sendiri, kebisaan kita sendiri, sumber daya kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Fokus pada Tuhan.
fokus pada Tuhan. Dia menyertai kita. Dia menyertai kita, kekuatannya bekerja dalam hidup kita. Belajar untuk menerima apa yang Tuhan katakan mengenai diri kita, mengenai situasi kita, mengenai hidup kita. Dan lihat diri kita dengan matanya. Lihat diri kita dengan matanya, sebagaimana yang firman Tuhan katakan. Bicara dan bertindak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan itu, sejalan dengan apa yang firman Tuhan katakan mengenai diri kita dan mengenai situasi kita. Dan Anda akan melihat berkatnya, perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan-perbuatan yang ajaib termanifestasi dalam hidupmu. Amin. Mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah lakukan bagi kita, telah selesaikan bagi kita di kayu salib karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu, semua kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan, tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus, tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Dan apa yang tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau. Dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun. Dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang menjaga engkau dan sisi rumahmu dari segala yang jahat, dari pandemi, dari segala perbuatan jahat iblis. Di dalam nama Yesus, Tuhan membawa engkau di dalam tempat yang tepat, waktu yang tepat, mengalami hal-hal yang tepat, berjumpa dengan orang yang tepat, segala kebajikan, kemurahan belaka mengikuti engkau senantiasa. Dalam nama Yesus, amin.